Hai anak-anak kelas 7. Hari ini kita akan mulai pelajaran bab 1, yaitu mengenai teks deskripsi. Kalian bisa lihat di halaman 3. Sebelum kita mulai atau kita mengetahui apa itu teks deskripsi, kita lihat dulu nih, ada gambar. Nah, ini ada gambar kelinci. Ini gambar kelinci nih, bulunya warna hitam putih, telinganya panjang, matanya lebar. Dia sangat lucu dan bulunya sangat halus. Selanjutnya, wah, ada gambar pantai. Ada pantai, airnya biru, langitnya biru, ada karang, ada pasir putih, dan ada pohon kelapa yang tertiup angin. Selanjutnya, nah kalau ini kamar tidur. Di kamar tidur, di bagian dinding terdapat rak buku. Di bawahnya terdapat meja belajar yang dilengkapi dengan komputer. Lalu di bawahnya terdapat tempat tidur, dan di sampingnya ada meja kecil beserta lampu kecil. Selanjutnya, ada seorang nenek yang sudah berambut putih, memakai kacamata dan giginya tinggal 2. Dia hobi menjahit atau merajut. Nah, dari yang tadi Ibu sudah sampaikan, kira-kira apa sih itu teks deskripsi? Dari katanya, teks berarti kumpulan kalimat yang dijadikan suatu teks atau suatu tulisan. Deskripsi artinya menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan atau objek. Maka teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Dengan kalimat deskripsi, pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri tentang hal yang disampaikan dalam suatu teks. Seperti kalian lihat nih di halaman 3, ada teks Parangtritis nan Indah. Di teks Parangtritis nan Indah ini, kalian bisa seolah-olah pergi ke Parangtritis, karena di teks tersebut dijelaskan di mana letak Parangtritis, bagaimana keadaannya, ada apa saja di Parangtritis, apa saja tempat-tempat menarik yang di Parangtritis. Nah, itu merupakan teks deskripsi, mendeskripsikan suatu objek, di mana di teks Parangtritis nan Indah ini objek yang digambarkan atau dideskripsikan adalah pantai. Jadi walaupun kalian belum pernah ke pantai Parangtritis, melalui teks deskripsi kalian bisa seolah-olah sudah pernah atau seolah-olah dapat melihat dan merasakan bagaimana keadaan di Parangtritis. Begitu juga yang tadi Ibu sudah digambarkan, kelincinya, kamar tidurnya, pantainya. Walaupun kalian tidak melihat atau tidak pernah bertemu atau menginjakan kaki di pantai, kalian seolah-olah bisa melihat dari deskripsi tadi gitu. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya, apa sih ciri-ciri teks deskripsi? Ciri-ciri yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Jadi yang dilukiskan tidak hanya objek atau tempat, tetapi bisa juga menggambarkan orang. Contohnya nih di halaman 4 itu menggambarkan ibu, ada juga yang menggambarkan kelinci, ada juga yang menggambarkan ayahnya. Jadi teks deskripsi itu menggambarkan sesuatu atau melukiskan sesuatu, baik itu tempat maupun orang atau keadaan, gitu ya. Selanjutnya, penggambaran dilakukan secara jelas dan melibatkan panca indera. Seperti yang tadi Ibu bilang, jadi digambarkan secara jelas dan melibatkan panca indera. Panca indera itu apa sih? Yaitu tadi mata, telinga, mulut. Jadi seolah-olah kalian dapat bisa melihat, seolah-olah kalian dapat bisa mendengar, seolah-olah kalian dapat bisa merasakan gitu. Misalnya kayak tadi terlihat angin berhembus menggoyangkan daun-daun di pantai. Nah, itu kan kalian seolah-olah dapat melihat atau merasakan. Selanjutnya yang ketiga adalah gambaran membawa pembaca menjadi yang tadi Ibu bilang, menjadi seolah-olah dapat melihat secara langsung tentang objek yang digambarkan. Yang keempat, menceritakan ciri-ciri khususnya seperti bentuk, ukuran, dan warna. Iya, jadi digambarkan secara sangat rinci. Misalnya nih di halaman 4 ada nih, ayah panutanku. Ayahku bernama Abu Salman. Dia berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun, rambutnya putih beruban. Itu dijelaskan secara rinci, dari mulai bentuknya, warnanya, ukurannya. Lalu menggunakan kata khusus seperti merah, kuning, hijau. Kata umum itu kan warna. Warna itu kata umumnya.
Nah, sedangkan di teks deskripsi itu dijabarkan secara khusus. Warnanya warna apa? Bisa warna merah, kuning, dan hijau. Sampai sini paham? Nah, dalam setiap teks itu pasti mempunyai sesuatu yang membangun. Sesuatu yang membangun itu dibilang atau dikatakan sebagai struktur. Ya, struktur adalah bagian yang membangun sebuah teks. Nah, di teks deskripsi itu ada 3 struktur. Yang pertama ada identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Ya, apa aja sih? Apa sih maksudnya identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup? Jadi yang namanya identifikasi, jadi kalian nggak bisa asal nulis teks deskripsi, jadi harus sesuai dengan strukturnya. Dimulai dari identifikasi. Identifikasi itu ya identifikasi objeknya, bagaimana cirinya, di mana letak tempatnya, seperti itu. Lalu deskripsi bagian, kalian deskripsikan bagian-bagian dari objek itu. Misalnya bagian sebelah kanan pantai, sebelah kiri pantai, depan pantai, belakang pantai. Itu masuk ke deskripsi bagian. Lalu baru kalian masuk ke penutup gitu. Sampai sini paham ya? Di buku kalian bisa lihat berbagai macam jenis teks deskripsi, dari mulai mendeskripsikan tempat maupun orang. Oke, sampai sini paham ya? Kalau sudah paham, coba kalian lihat di halaman 3 dan 4 di buku cetak. Kalian baca lagi ya bukunya. Nanti Ibu akan beri tugas setelah itu. Terima kasih.